Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaz'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san sadidan min ladunhu wa yubassyiral mu'minina alladziina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan di dalam kehidupan ini sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan atau amal-amal yang kita lakukan pada hari ini. Ini berkat daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita dijadikan umat yang selalu dapat mengikuti jalan hidupnya salafus soleh, dan begitupun kita semua adalah sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengikuti sirah maupun sirahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Karena dengan satu cara mengikuti jalan hidupnya Rasulullah, kita akan mendapatkan sakinah, ketenangan, dan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asbab ikut alurnya daripada syirah dan syurahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat billah, insyaallah di momen yang indah ini mari kita sama-sama ya mempelajari Al-Qur'anul Karim, karena kan sudah disampaikan, kita semua sudah tahu ya, Allah sudah berfirman kepada kita ya bahwa kita diperintahkan untuk Iqra Al-Quran, jadi membaca Al-Quran. Dan membaca Quran ini adalah suatu kewajiban bagi seluruh umat manusia yang seharusnya ya. Tapi kan ada juga manusia yang tidak meyakini dengan kitab Allah ini, dengan Al-Quranul Karim. Nah, tetapi mereka masih mempercayai kitab-kitab yang sebelumnya, yang sebelum lahirnya Rasulullah sebagai Rasul, sebagai Nabi. Mereka masih, padahal setiap zaman, setiap umat itu yang seharusnya mengikuti pemimpinnya pada saat itu. Nah, mungkin dulu ketika zaman nabinya Nabi Adam ya alaihissalam, maka seluruh umat itu mengikuti nasihat dan cara hidup Rasul Nabi Adam alaihissalam. Nah, begitu pada zaman Nabi Ayub, ikut cara hidup Nabi Ayub. Begitu zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka ikut semua manusia itu kepada cara hidupnya Nabi Ibrahim. Dan begitu pula begitu lahir seorang nabi, itu Nabi Isa alaihissalam, maka seluruh umat manusia pada itu yang berserah diri tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala ikut cara hidupnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, pada zaman yang terakhir kenabian itu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul, sebagai nabi, maka seharusnya seluruh umat manusia itu cara hidupnya Rasulullah SAW hingga saat ini, karena memang tidak ada nabi. Karena kecuali kalau setelah Nabi Muhammad itu ada nabi, ya kita ikutin nabi yang itu. Tapi kan itu Nabi Muhammad SAW ini adalah khatami anbiya wal mursalin, jadi penutup para nabi dan para rasul. Maka kita
sebagai manusia yang berserah diri kepada Allah, menyerahkan keseluruhannya hidup kita, jawari, jiwa dan raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti caranya Rasulullah SAW. Insyaallah mari kita sama-sama sudah siap ya dengan surat Al-Insyirahnya, itu surat yang ke-94 ya. Arti daripada Al-Insyirah ini adalah lapangan atau melapangkan gitu. Dan surat ini adalah surat Makkiyah ya. Surat Makkiyah keseluruhannya ada 8 ayat. Ini surat ini adalah turun sesudah surat Ad-Duha. Turun sesudah surat Ad-Duha. Insyaallah mari kita sama-sama tawajuh pada Allah Subhanahu wa taala, hilangkan sementara pikir dunia kita, tetapi kita fokus kepada Iqra al-Quran. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alam nasrah laka sadrak. Alam nasrah. Bukankah kami telah melapangkan gitu. Allah ya telah melapangkan. Telah melapangkan apa? Sadrak, dadam ya. Dengan kenabian dan yang lain-lainnya itu adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Alam nasroh laka sodoro. Bukankah kami telah melapangkan sodorok, dadamu gitu. Karena kan manusia itu kalau nggak paham sesak di sini. Jadi bukan sesak karena suatu penyakit raga ya, tapi sesak di sini karena merasa kebingungan gitu. Ya, sesak dadanya. Wa wada'na anqa wizra. Wa wada'na, dan kami telah menghilangkan, maksudnya melenyapkan pikiran-pikiran yang was-was, yang ragu-ragu di dalam dada itu. Anqa wizra, dari dosa, anqa wizra. Allazi anqadha dhahrak. Allazi anqadha, yang memberatkan ini. Yang memberatkan atau memayahkan atau gimana ya, repot. Dhahrak, punggungmu. Nah ini ayat ini maknanya sama dengan ayat yang lain ya, yaitu firman-Nya supaya memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu. Nah ayat ini adalah surat Al-Fat ayat yang kedua, itu hampir berkaitan sama dengan ayat ini. Allazi anqadha. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan. Dan kami tinggikan bagimu sebutan, panggilan. yakni sebutan nama gitu. Nah, sebagai contoh ialah namamu disebutkan bersama-sama namaku di dalam azan, di dalam azan, iqamah, di dalam tasahud, khutbah dan sebagainya. Bersanding maksudnya. Itu. Bersanding nama Rasulullah ini dengan nama Allah. Allah sementara Sang Kholik
pencipta dan Nabi Muhammad adalah insan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini kehebatannya, kelebihan daripada manusia-manusia yang lain seperti kita ini, Rasulullah ini dilebihkan sehingga nama Rasulullah SAW itu bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. So, sebagai contoh saja, coba kalau kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu dalam syahadat. Di dalam perkara-perkara yang lain juga coba kita perhatikan, jika ada orang yang sedang khutbah pasti akan dibaca asyhadu an la ilaha illallah. Nah, maka ketika berlanjutnya kata dikalikan qala Rasulullah, yang pertama qala Allah taala, gitu kan, di dalam apa namanya, di dalam khutbah ya, atau mau ada pembelajaran atau menyampaikan sesuatu pasti qala Allah taala apa itu. Terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi selalu bersanding. Nama Rasulullah SAW ini ditingkatkan, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan nama. Tidak ada manusia siapapun yang mempunyai nama sementara disandingkan dengan asma Allah. Hanya satu manusia, yaitu yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi kita semua, yang membimbing kita nanti sampai kita mudah-mudahan diwafatkan Allah SWT dalam keadaan husnul khatimah, gitu ya. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ya, yusra, sudah kesukaran, yusra, ada kelapangan. Jadi sesudah ada kesulitan ada kemudahan atau kelapangan. Fa inna ma'al usri yusra. Nah, sesungguhnya sesudah ada kesulitan itu ada kelapangan, yakni kemudahan setiap urusan. Jadi kita jangan khawatir kalau kita mendapatkan kesulitan pada masa ini nih, ke depannya pasti ada kemenangan atau kemudahan. Ini sudah janji Allah, pasti. Hari ini kita berberat-berat nih melakukan suatu pekerjaan, itu nanti pasti Allah bayar dengan sesuatu yang menguntungkan tentunya untuk kita. Fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan atau ada kelapangan. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kelapangan. Diulang lagi. Inna ma'al usri yusra. Kalau tadi yang di atas itu fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah ada kesulitan itu ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah ada kesulitan itu pasti ada kelapangan. Nah, ini Nabi Muhammad SAW ya, sekali mengalami kesulitan ini dan hambatan daripada orang-orang kafir ya. Nah, kemudian beliau mendapatkan kelapangan dan kemudahan, yaitu setelah beliau mengalami kemenangan atas mereka. Jadi setiap apa ya, Rasulullah mau berdakwah ada aja halangan daripada kaum kafir. Apalagi ketika Rasulullah semakin kemari, maka Rasulullah diperintahkan untuk berperang, ada juga halangan dari kaum kafir memeranginya. Tetapi setiap ada kesulitan itu pasti ada kemudahan. Oh, sudah janji Allahnya begitu.
Dan kita harus yakin, ya, kita harus yakin setelah ada kesulitan pasti ada, sesudah ada kesulitan itu pasti ada kelapangan, ya. Dan sesudah ada kesulitan itu ada kelapangan sampai diulas 2 kali. Ayat ke-6, ya, juga ayat ke-5-nya begitu. Wa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-7-nya. Fa iza faragta fansob. Fa iza faragta. Maka apabila kamu telah selesai, ya, ini maksudnya selesai dalam satu perkara, ya, ya. Di sini selesai sholat, gitu, selesai sholat atau selesai apapun. Tetapi penekanan di ayat yang ini ketika asbabun nuzul turun ayat ini itu diperintahnya. Maka ketika kamu telah selesai menyelesaikan sholat, gitu, fansob, gitu. Bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Ini perintah, makanya setelah sholat ini kita jangan langsung berdiri, karena memang Allah sudah memerintahkan juga, ya, di dalam ayat ini. Fa iza faragta fansob. Maka apabila kamu telah selesai dari sholat, bersungguh-sungguhlah kamu di dalam berdoa, maka memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi begitu selesai sholat, jangan langsung berdiri, jangan langsung pergi, usahakan, karena doa ini kan permohonan. Memang di dalam sholat itu juga berdoa, tetapi kan di dalam doa, di dalam sholat itu kita diharamkan untuk mengucapkan bahasa selain bahasa-bahasa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi setelah sholat, kalau kita ada permohonan, kan kita seperti orang Indonesia atau beberapa suku, ya. Di Indonesia ini ada beberapa suku. Kita orang Sunda tuh bisa berdoa dengan bahasa Sunda. Orang Jawa pakai bahasa Jawa. Gitu. Orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Batak, Irian, Papua, Aceh, boleh pakai bahasa masing-masing. Karena biasanya bahasa masing-masing itu apa, ya, paham dan ngerti, gitu, dan ngerti. Kadang-kadang orang kan baca memang, tetapi memang diawalin kita tetap harus mengikuti doanya Rasulullah, ya, seperti istighfar itu jangan pakai ya Allah ampuni, tetapi astagfirullah, la ilaha illallah, insya Allah semua kan apa, ya, diawali dengan doa-doa yang dicontohkan di dalam hadis-hadis sunan yang disampaikan, ya. Nah, Rasulullah SAW bagaimana cara berdoa, nah itu kita ikutin. Tapi kelanjutannya kita boleh berdoa dengan bahasa yang kita pahami, tentunya dengan bahasa kita masing-masing, gitu, ya. Insya Allah Allah mengerti kok, pakai bahasa apapun Allah mengerti. Nah, Allah itu maha memiliki ilmu segalanya, ya. Sesungguhnya kita pakai bahasa Sunda. Ini saya bahasa Sunda nih, bahasa Sunda, orang Sunda. Ngomonglah pakai bahasa Sunda, mintalah sama Allah pakai bahasa Sunda. Allah paham, ya. Orang Jawa pakai bahasa Jawa, gitu. Orang Inggris lah pakai bahasa Inggris, paham Allah itu, dan tidak mungkin tidak mengerti apa yang kita. Nah, doa setelah sholat itu kita usahakan, ya, kita usahakan, karena memang termasuk suatu perintah dan dicontohkan, perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW setelah selesai doa. Faiza faragta fansob. Maka apabila kamu telah selesai dalam mengerjakan sholat, maka mohonlah, bersungguh-sungguhlah kamu di dalam berdoa. Ayat yang terakhirnya yaitu ayat yang ke-8. Wa ila rabbika farghub. Wa ila rabbika farghub, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Jangan minta ke yang lain di dalam berdoa, ya, atau meminta kepada makhluk-makhluk yang lain lah. Tetapi mintalah Allah dengan merendahkan diri, ya, meminta kepada Allah dengan merendahkan diri. Bagaimana kita memohon, ya, Allah ini
maha besar, maha memiliki segalanya. Coba seseorang aja mempunyai seorang kepala. Kalau kita mengharapkan sesuatu nih dari perusahaan itu, terus menghadap kepada sang pemilik perusahaan, pasti pakai adab, ya. Adabnya itu pasti apa namanya? Kalau bahasa sumundawuh gitu, atau apa ya? Ya itu merendahkan diri lah. Merendahkan diri bukan dalam arti merendahkan dirinya, maksudnya menghormati agar dikabulkan tuh permohonan si karyawan itu ya kepada bosnya. Nah, apalagi kita sama Allah harus lebih daripada itu. Maka perintah wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Sungguh-sungguhlah mohon kepada Allah agar kita mendapatkan manfaat daripada doa-doa kita. Jangan doa itu jangan tidak yakin. Ya biarlah, pokoknya aku sudah berdoa, terserah Allah. Tidak begitu, tapi kita punya keyakinan begitu kita berdoa, memohon kepada Allah, yakin Allah akan mengabulkan. Karena Allah ini tergantung prasangkaan hambanya. Kalau kita setelah berdoa terus kita pikir, ya diterima nggak ya doa saya? Nah tidak begitu. Rasulullah menganjurkan tidak begitu. Jadi harus yakin kalau doa kita ini pasti diterima Allah dan dikabulkan. Gitu. Tapi perkara ya diterima itu sudah pasti orang beriman ya. Nah, perkara dikabulkan itu bisa saja dikabulkan, apa yang kita minta dikabulkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau ditangguhkan beberapa waktu tuh dikabulkannya. Atau kalau tidak, kata Rasul, kata Nabi, kalau tidak dikabulkan di dunia, nanti di akhirat pasti akan Allah kabulkan permohonan. Insya Allah itu saja mungkin ya. Dan ini ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul daripada surat Al-Insyirah. Asbabun nuzul daripada surat Al-Insyirah ini adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah menceritakan bahwa ayat ini diturunkan ketika orang-orang musyrik mencela orang-orang muslim karena kemiskinannya. Karena pada waktu itu kan orang-orang muslim yang berangkat ke Madinah itu kan hartanya tidak boleh dibawa. Banyak yang ditinggalkan. Termasuk orang yang terkaya pada waktu itu kan Abdurrahman bin Auf. Kekayaannya begitu banyak dia tinggalkan. Jadi banyak yang miskin. Banyak yang miskin. Jadi menceritakan bahwa ayat ini diturunkan ketika orang-orang musyrik ini mencela orang-orang muslim karena kemiskinan. Nah, Imam Ibnu Jarir telah mengatakan sebuah hadis melalui Al-Hasan ya, yang telah menceritakannya bahwa ketika ayat ini diturunkan, yaitu firman-Nya, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Tadi sudah kita baca ya, nah, di ayat yang ke-6 gitu. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, bergembiralah hai orang-orang mukmin, kelak akan datang kemudahan bagi kalian karena kesulitan itu sekali-kali tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Karena kesulitan itu tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Jadi ada kelipatan. Kalau kesulitan itu cuma satu, tetapi nanti Allah akan balas dengan kemudahan dua kali lipat. Jadi tetap kemudahan itu akan terjadi. Insya Allah itu saja mungkin yang sama-sama kita pelajari, kita baca pada hari ini. Dan mudah-mudahan kita ambil hikmah ya dari apa yang kita baca tadi, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat ke-8 ya. Dari mulai alam nasra laka sadrak sampai yang terakhir kita baca wa ila rabbika farghab. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada momen ini Allah memberikan anugerahnya kepada kita, ampunan serta dilimpahkan kita ilmu yang bermanfaat ya, rezeki yang berkah, dan kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dengan satu kalimat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.